Tahu gak kamu, hampir 80% pengguna iPhone nggak pernah mau pindah ke Android. Padahal fitur Android sekarang udah canggih banget. Gue mau buktiin di sini bisa nggak ngajak istri gue pindah ke Samsung Galaxy S25 Edge. Kenalin istri gue, Nucha. Dia adalah founder Parent Talk, sebuah digital media yang bergerak di parenting and relationship. Dia ini ya, udah pengguna iPhone sejak 2010-2011, sekarang tambah Apple Watch dan MacBook Air. Gue sebagai tech reviewer, banyak dong kesempatan untuk nyoba banyak smartphone dan kebanyakan memang Android. Dari sekian banyak itu, dia tuh nggak tertarik sama sekali untuk nyoba. Sampai baru mungkin 1 tahunan terakhir ini dimana dia mulai ngerasa, kok foto-foto kamu lebih bagus sih? Pakai apa? Gue mempelajari ada beberapa alasan istri gue dan gue tebak banyak perempuan lain di luar sana yang mirip dia bisa pindah ke Android caranya gini nih. 1, pentingin kemudahan dan kenyamanan pakai, kualitas kamera. Udah, 2 itu aja. Kita bahas satu-satu. Mulai dari kemudahan dan kenyamanan pakai. Menurut dia, kebanyakan smartphone Android yang selama ini gue pakai buat foto dan dibilang bagus itu selalu berakhir dengan komentar dia, ah gede, berat. Makanya, begitu S25 Edge keluar, gue masuk deh langsung. Masuk, Bapak. Dengan tebal cuma 5,88 mm dan berat cuma 163 gram, ini adalah flagship yang gue tahu tertipis dan teringan. Yang gue tebak bakal cocok sama dia. Ini juga Galaxy S tertipis yang pernah ada. Dan bener. Secara desain yang simple, elegan, dan banyak aksen desain yang gak ganggu dia, ini pas banget. Soal kenyamanan di tangannya udah cocok. Tipis banget katanya. Yes, 1 checklist beres. Tapi kenyamanan kan nggak berhenti di situ. Itu baru desain secara looks and feel. Penggunaannya di dalamnya itu gimana? Berubah dari iOS ke Android itu yang sulit. Paling awal adalah mindahin datanya. Nah, oleh karena itu gue turun tangan. Gue ambil iPhone-nya, gue install Smart Switch dari Samsung, terus gue pindahin datanya lewat Smart Switch. Intinya sih cuma mindahin foto dan video aja. Soalnya konteks, kalender, WhatsApp, semua kan udah terbackup secara online. Jadi tinggal masukin Google account. Nah, nomor WhatsApp ya aman lah. Data udah pindah, terus apa lagi? Saatnya unjuk gigi apa yang Samsung udah berguna buat gue. Yang nggak ada di iPhone. Kita masukin ekosistem. Kok, masuk kok! Ampun Pak, aduh Pak. Ampun Pak. Berhubung dia istri gue dan dia tinggal sama gue dan di rumah gue nih udah banyak appliances dari Samsung, akan berguna banget dong kalau dia juga bisa matiin AC, matiin air purifier dari jauh. Sampai alert kalau ada pintu kulkas nggak ketutup. Gue install deh SmartThings di S25 Edge dia. Gue invite dia, bisa lewat QR atau link dan itu gampang banget. Sekarang dia udah bisa negor gue kalau gue lupa nutup kulkas. Masalah baru. Nah, yang ini memang yang paling menantang. Bukan karena Android kalah sama iOS atau sebaliknya, tapi yang namanya kebiasaan menahun itu akan sulit diubah. Kita nggak ngomongin orang yang sama sekali nih sama-sama nggak pernah pakai smartphone apapun terus disuruh pilih Android atau iOS, itu beda. Nah, Nucha sendiri udah pakai iOS belasan tahun. Mengubah kebiasaan belasan tahun nggak akan gampang. Saran gue, kita mulai dari aktivitas yang paling sering dia lakuin di iOS-nya. Chatting, foto-foto, atau bikin konten. Dan ya mungkin Instagram. Mungkin orang lain beda ya, tapi ini istri gue gitu. So, WhatsApp udah gampang banget. Entah itu kita udah bisa pindah semuanya termasuk foto, video, konteks, dan history. Sekarang WhatsApp pun udah bisa nambah companion device sampai 4. Artinya kalau Nucha belum siap pindah sepenuhnya, atau siapapun yang kalau mau ajak pindah belum siap pindah sepenuhnya, belum siap ninggalin iOS, bisa nambahin S25 Edge sebagai smartphone keduanya dan WhatsApp-nya itu sebagai companion link-nya. Nah, ternyata dia udah langsung pindah tuh. Lebih sering pakai S25 Edge-nya daripada iPhone-nya. Kaget juga gue. Nah, soal Instagram nggak jauh beda dari iOS. Yang orang bilang soal upload dari Android itu beda, kayaknya udah enggak deh. Itu pernah, tapi kayaknya udah enggak. Setidaknya enggak di S25 Edge ini. Aman nih buktinya. Kalau buat IG Story juga aman aja. Udah nggak patah-patah, secara kualitas video tetap stabil. Aman, aman. Halo, lagi mau coba pakai video dan pakai suaranya aman nggak ya di S25 Edge ini? Pengen tes-tes, ceki-ceki ombak. Apakah putus-putus? Halo, halo, halo.
Dan soal foto-foto, nah ini nih, Nucha tuh setahunan terakhir kalau lagi sama gue selalu minta gue yang fotoin. Dia udah nggak pede lagi sama hasil foto smartphone-nya. Lo liat Instagramnya, perhatiin deh. Kebanyakan feed di IG-nya itu collab dari akun Parent Talk. Nggak setiap hari dia posting feed atau reels sendiri. Nah sekarang, belum seminggu pakai, itu udah kira-kira udah tiga yang dia lakuin sendiri tanpa edit-edit, tanpa apa-apa, lakuin sendiri. Belum lagi di story-nya banyak banget. Kameranya ini positioningnya tuh di antara S25 Ultra dan S25 Plus. Walau lensanya cuma 2 tanpa tele seperti di Ultra, kamera utamanya itu sama-sama 200 megapiksel f1.7 dengan OIS. Kamera depan sama-sama 12 megapiksel f2.2. Bahkan di S25 Plus itu 50 megapiksel f1.8 loh. Beda kan? Yang beda juga kamera ultra wide-nya. Yang di Ultra 50 megapiksel f1.9 dan yang di Edge itu 12 megapiksel f2.2 sama dengan S25 Plus. Memang nggak ada lensa tele, tapi zoomnya ini dibantu secara AI. Bahkan ya, Nucha udah selangkah lebih canggih lagi. Untuk pertama kali ini udah mulai gunain tuh Galaxy AI. Berawal dari ngapus-ngapusin orang di background pakai AI, sampai mulai tipis-tipis circle to search. Ini tuh sebenarnya berawal dari betapa halusnya gue waktu ngilangin objek di foto gue, foto kita waktu kita ke Disneyland Hong Kong kemarin. Seolah-olah Hong Kong tuh Disneylandnya milik kita gitu. Gini deh, gue kasih Nucha cerita tentang foto-foto yang dia ambil, termasuk perasaan dia tentang foto-fotonya. Silakan sayang, Beb, Honey, Bu, yuk. Gimana rasanya pakai S25 Edge selama berapa? Semingguan ya? Lebih, gimana rasanya? Aku suka banget karena tipis. Terus kayak ringan. dompetku ya? Kayak dompetku tipis. Terus selain ringan, bentuknya tipis. Terus kalau buat foto, cantik banget. Kayaknya aku gak cantik itu deh. Hasilnya bagus-bagus ya? Bagus. Rasanya aku heran tuh, kok jadi tiba-tiba sering posting sih? Nah, karena kok aku jadi cakep? Enggak. Tapi tuh kamu emang udah cakep kok. Enggak. Itu kan jawaban yang diharapkan kan? Cakep itu nggak yang berlebihan gitu loh. Bukan cakep banget gitu enggak sih. Cakep aja gitu. Terus apa lagi yang fotonya kemarin kamu baru terkesima banget? Aku ilmu sulap menghilangkan sulap. orang loh. Menghilangkan orang bukan dalam arti sebenarnya ya. Tapi menghilangkan orang yang ada di foto. Biasanya padahal kamu yang ngilang dari orangnya. Benar. Biasanya aku yang ghosting dari orang ya kan. Itu pakai Galaxy AI. Nucha baru belajar sekarang ini setelah hampir setahun nih udah ada sebenarnya Samsung. Ternyata keren, kita bisa sulap loh. Caranya gimana? Bisa kok, pokoknya gini. Bisa. Oke, nah terus apa lagi yang kamu suka dari S25 Edge? Yang aku suka adalah ini loh yang suka muncul wishing you well. Oh, ada yang bisa kamu sakit? ngasih tahu aku Itu wishing you well. namanya Now Brief. Oh iya, Nah, Now Brief itu kenapa Now Brief emang? Gak apa-apa, dia bisa ngasih tahu aku di hari itu cuacanya bakal kayak apa. Karena kan biasanya kita ngeliat jadwal kalau pagi hari gitu kan ya, misalnya bangun tidur atau habis mandi pagi, buat ngeliat jadwal hari itu ngapain aja sih. Nah begitu kita lihat nih di Now Brief ini, kan ada nih ya untuk kayak cuacanya seperti apa. Terus jadwalnya baik banget hari ini. Muncul juga ya jadwal-jadwal kita. Betul, jadi cuaca hari ini kayak gimana itu penting buat Nucha pilih sepatu yang mana. Baju yang mana. Dress code jangan salah. Sunscreen apa enggak, kacamata hitam apa enggak, topi ada apa enggak. jadwal olahraga apa enggak. Nah, rambutnya sekarang harus di blow apa enggak. Nah, kan? jadwal kamu gimana hari ini? Penuh banget. Oke, terus mau ngapain kalau penuh banget? Coba ya, aku punya kecanggihan. Caranya adalah kalau aku pengen pijet di daerah Kemang atau Dharma Wangsa, yang enak di mana ya? Daerah Kemang dan Dharma Wangsa punya banyak pilihan tempat pijat yang enak. Mau coba yang tradisional atau yang lebih modern? Atau mungkin kamu cari tempat yang khusus untuk refleksi? Kalau yang buat couples, ada nggak? Tentu saja, untuk tempat spa yang cocok buat pasangan, coba deh Bimasena Spa di Dharma Wangsa. Tempatnya mewah dan romantis, cocok banget untuk relaksasi berdua. Pilihan lain adalah Vilokali Wellness dan Spa di Kemang, yang menawarkan paket spa khusus untuk pasangan dengan suasana yang tenang dan nyaman. Boleh tolong bookingin nggak yang di Bimasena Dharma Wangsa Hotel? Dan masukin ke jadwal. Dan untuk hari Sabtu besok sekitar jam 10 pagi. Oke, sudah dicatat ya. Semoga kamu menikmati waktu relaksasi di Bimasena Spa. Satu hal lagi yang banyak dibahas orang soal S25 Edge itu tipis tapi baterainya gimana? Karena secara baterai emang lebih kecil daripada S25 Ultra jelas. Ultra itu 5000 mAh, ini S25 Plus itu 4900, S25 Edge itu 3900. Bagi gue selama Nucha nggak masalah, gue nggak masalah, nggak ganggu dia. Masalah nggak? Enggak lah, asal ada kamu. Bab tolong casin dong.
Ya ngobrol sama Deddy Irfan dan Jagat Review, dia aja takjub sama kemampuan 3900 mAh-nya S25 Edge. Cek aja review lengkapnya dia nih, gue bisa kasih linknya. So, kayaknya S25 Edge emang smartphone paling cocok buat Nucha. Tipis, ringan, desain cocok, dan kamera cocok. Puas gue akhirnya bisa bikin Nucha paham nikmatnya dunia Android. What I've been trying to do for the past 5 years, finally! Keputusan bijak dari Nucha atau emang guanya aja yang resilient? Silakan contoh cara-cara gue tadi untuk ngajak temen pindah ke Android. Cobain S25 Edge dari Samsung. Siapa tahu jadi mirip Nucha. Maksudnya mirip-mirip sama Nucha pengalamannya. Okay, thanks for watching. I hope you like this video. Don't forget to subscribe. It helps. Bye now. Be nice. Coba dompet kamu keluarin, kayaknya tebelan dompet kamu masih. Enggak, kayaknya setipis ini. Hah? Setipis ini. Kartu doang isinya. Kartu doang.